Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu lagi di pagi hari yang cerah ini pada hari Kamis. Semoga mitra JC terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus adalah nikmat sehat. Maka kita harus sering memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Ada beberapa makalah yang saya kutip dari beberapa salah seorang sufi besar, yaitu yang mengajak kita untuk selalu mengingat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, luangkan waktu sejenak, kemudian berdirilah di sudut rumahmu di dalam kegelapan. Sebutlah nama nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sering sekali kita mengalami musibah, kemudian juga menimpa beberapa ujian kepada diri kita. Dan juga kita mudah menangis ketika kita ditimpa musibah, ditinggalkan orang-orang yang kita cintai. Namun jarang sekali di antara diri kita, khususnya diri saya pribadi pun masih sulit untuk mengenang bagaimana pengorbanan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana banyak sekali riwayat yang menjelaskan bahwasanya beliau setiap malam selalu menangis, ya, mengingat keadaan umatnya, yaitu kita semua di akhir zaman. Maka oleh karena itu di pagi hari yang cerah ini, Bang J tidak sendirian mitra JC. Bang J ditemani oleh salah satu ketua Pokjalu Jakarta Barat, yaitu Dr. Handes Haji Muhammad Arif Haryono, yang sudah ada di samping saya. Insya Allah beliau akan menjelaskan bagaimana bisakah kita menangis mengingat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena perlu dipertanyakan, ya, apakah syahadat kita sudah benar, yaitu asyhadu anna Muhammad Rasulullah gitu. Perjuangan kita apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka nanti beliau akan menjelaskan di pagi hari ini. Semoga kita bisa belajar bersama di pagi hari ini, ya. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, saya berikan waktu kepada Ustaz Arif, sekaligus menyapa mitra JC dan menjelaskan tentang apakah kita bisa menangis atau bersedih untuk mengingat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tafadhal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wabtaghi fima taqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh bayyana ma'alim ad-dini wa hadana siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asyrafil khalifati ajaman wa araban. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhi min asyari sujud. Shadaqallahul azim. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan izin Allah di hari Kamis ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan langkah kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah judul, bisakah kita menangis ketika kita merindu kepada Rasulullah SAW. Kita ketahui bersama Rasulullah SAW, dan bertepatan hari ini, hari di mana di lahirnya Nabi Muhammad SAW, yaitu di Rabiul Awal, artinya di bulan Rabiul Awal.
Dan pada hakikatnya kita semua umat muslim sangat mencintai Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Karena yang mengajarkan kita sholat Rasulullah, yang mengajarkan kita berakhlak Rasulullah, yang mengajarkan kita menjadi satu kebaikan Rasulullah. Karena Rasulullah sebagai nur cahaya yang membimbing kita semua. Dan Rasulullah merupakan rahmatan lil alamin. Dan Rasulullah merupakan contoh suri teladan yang baik bagi kita semua. Bagaimana Rasulullah dengan sifatnya, yaitu yang dengan sifat 4 ya. Sidik, amanah, tabligh, patonah. Ini merupakan sifat di mana kalau kita manusia ada sifat ini insya Allah. Apalagi dari seorang orang pemimpin yang kalau ada sifat daripada 4 ini insya Allah akan mendapatkan suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih ruh dalam diri kita, mumpung kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu ingat, basahi lisan kita dengan zikir, basahi lisan kita dengan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdialog dengan Allah dalam kitab Muntahasul, Rasulullah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu mengucapkan, laulaka ya Muhammad mahalaktu aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan kuciptakan bumi ini, alam ini, dan semua seisinya. Yang artinya apa saudara? Yang mana kita ini semua nih, alam ini, termasuk pada saat ini COVID di dalamnya, jalan untuk mendekatkan diri Allah kepada Allah, dan di mana kita akan dijauhkan dari bahaya dan malapetaka. Perbanyak sholawat. Di mana kita punya problem, masalah, karena manusia hidup itu pasti punya masalah. Tidak ada, oh saya tidak punya masalah. Ketika dia menyatakan saya tidak punya masalah, itu masalah. Kenapa tidak punya masalah? Semua yang masih menghirup udara, masih makan, masih minum, pasti dia punya masalah. Masalah itu, problem itu harus kita pecahkan dengan Sang Pencipta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melalui dawam tahajud, dengan melalui dawam daripada yaitu sholat duha, dawam zikir, dawam sholawat, dawam hal-hal yang baik, bersedekah, infak didawamkan, dan ini merupakan amalan yang menjadikan Allah senang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini karena Rasulullah SAW. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan kuciptakan alam ini. Lalu Nabi Muhammad bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kalau alam ini untukku, semua seisinya untukku, ya Rabb, wa ana liman ya Rabb, aku ini untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala ditanya oleh Rasulullah SAW. Apa jawab Allah Jalla Jalaluhu? Ya tali ya habibi ya Muhammad. Engkau kuciptakan sebagai kekasihku ya Muhammad. Kemudian Allah balik tanya lagi kepada Nabi Muhammad. Alam ini, bumi ini kuciptakan untukmu ya Muhammad. Dan engkau sendiri dirimu kuciptakan untuk sebagai kekasihku ya Muhammad. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Muhammad. Wa ana liman ya Muhammad. Aku ini untuk siapa? Aku ini untuk siapa? Syakatul Mustafa, Rasulullah diam ketika Allah bertanya kepada Nabi Muhammad. Lalu Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah diam, Allah berfirman Jalla Jalaluhu, ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Saya bersama orang-orang yang selalu lidahnya, lisannya berselawat padamu ya Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi dialog Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad seperti itu. Jadi alam ini untuk kita. Dan bahkan pada satu saat Rasulullah kedatangan satu tamu, di mana tamu itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang datang. Maka diketuklah pintu Rasulullah. Ketika diketuk pintu Rasulullah, Assalamualaikum ya Muhammad, dibuka oleh Rasulullah. Rasulullah tahu bahwasanya itu malaikat Jibril. Dan Rasulullah tahu itu malaikat Jibril
sudah terbiasa ketika Rasulullah menerima wahyu. Dibukanya pintu rumah Rasulullah. Akhirnya disuruh masuk dan kemudian malaikat Jibril bercerita. Dan Rasulullah sebelumnya bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya malaikat Jibril, ada apa gerangan engkau datang kepadaku?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Ya Muhammad, bahwasanya hari ini Allah Subhanahu wa taala sedang memanaskan, membakar daripada neraka-neraka yang ada." Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya malaikat Jibril, tolong ceritakan, tolong jelaskan, neraka itu bagaimana?" Kemudian malaikat Jibril menjelaskan, "Ya Muhammad, bahwasanya neraka itu terdiri daripada 7 lubang. Dan jarak antara yang satu dengan yang lain 70 tahun lamanya jarak antara lubang satu dengan yang lain." Diceritakan oleh malaikat Jibril. Jadi lubang neraka itu terdiri daripada 7 lubang. Jaraknya 70 tahun antara satu dengan yang lain. Lalu malaikat Jibril menjelaskan, "Ya Muhammad, lubang yang ketujuh, lubang yang pertama adalah neraka yang dimana neraka itu paling panas. Dan itu untuk orang munafik. Orang yang selalu berbicara bohong. Orang yang dikasih amanah tidak amanah. Jadi untuk orang-orang munafik. Dia orang Islam tapi tidak suka dengan Islam. Dia benci dengan Islam. Nah inilah orang-orang di mana orang-orang munafik paling bawah daripada api neraka. Yang kedua adalah untuk orang-orang penyembah berhala. Dan yang ketiga adalah untuk orang-orang penyembah daripada bulan. Dan selanjutnya untuk menyembah matahari. Dan selanjutnya neraka yang keempat adalah untuk orang-orang yang menyembah daripada bulan. Yang kelima adalah untuk orang-orang yang menyembah kepada matahari. Dan yang keenam adalah orang-orang yang syirik. Dan yang ketujuh Rasulullah tidak melanjutkan. Ini yang penting menjadi satu pemikiran bagi kita. Malaikat Jibril tidak menjawab yang ketujuh. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Wahai malaikat Jibril, engkau sudah terangkan 1 sampai 6. Itu yang ketujuh itu untuk siapa, wahai malaikat Jibril? Tolong terangkan." Malaikat Jibril diam itu. Diam, tidak menjawab. Rasulullah kan penasaran. "Ya malaikat Jibril, tolong jelaskan kepadaku. Itu lubang yang ketujuh itu, neraka yang ketujuh itu untuk siapa?" Malaikat Jibril tetap diam. Yang ketiga Rasul penasaran. "Malaikat Jibril, tolong jelaskan kepadaku. Itu neraka yang ketujuh itu, lubang ketujuh itu untuk siapa?" Karena Rasulullah SAW bertanya sampai 3 kali. Dan malaikat Jibril tahu bahwasanya yang bertanya ini adalah kekasih Allah. Maka dijawab oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, neraka yang ketujuh itu, lubang yang ketujuh itu adalah untuk umatmu. Di mana umatmu berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi belum bertobat kepada Allah, sudah dipanggil, sudah wafat. Itulah untuk umatmu, wahai Muhammad." Rasulullah ketika itu saudara mendengar kalimat itu langsung pingsan. Pingsan Rasulullah. Pingsan, akhirnya dipegang oleh malaikat Jibril di pangkuannya. Beberapa detik kemudian Rasulullah SAW siuman. Dan Rasulullah bangun. Bertanya lagi kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, benarkah neraka yang ketujuh, lubang ketujuh itu untuk umatku?" "Betul wahai Rasulullah, itu untuk umatmu yang berbuat maksiat, berbuat dosa, tapi belum bertobat kepada Allah, sudah wafat, sudah meninggal dunia." Kemudian Rasulullah mendengar itu, langsung Rasulullah sujud menghadap kiblat. Selama berapa hari? 3 hari. 3 malam Rasulullah sujud, Bang. Subhanallah. Karena Rasulullah tidak menginginkan satu umat Rasulullah satu pun masuk kepada neraka. Rasulullah sujud minta kepada Allah. Apa yang terucap saudara? Ummati, ummati, ummati. Betapa cintanya Rasulullah. Betapa rindunya Rasulullah SAW. Ini yang menjadi satu bahan pikiran bagi kita. Rasulullah itu sayang kepada kita. Belum lagi Rasulullah ketika di kota Taif, Rasulullah dakwah di sana. Rasulullah bukan disambut, tapi disambit, bayangin. Ya, Rasulullah sampai bercucuran darah, pelipisnya, kakinya, semua jubahnya bercucuran darah. Bahkan Zaid bin Harithah, sahabat Rasul, bertumuran darah karena menghalangi batu-batu yang melempari daripada orang-orang Taif. Sehingga ada sahabat, "Ya Rasulullah," karena sahabat itu renyuh melihat Rasulullah dilakukan seperti itu.
ya Rasulullah, doamu dikabul, doamu diijabah oleh Allah. Sekali engkau berdoa kepada Allah, sekali engkau meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, maka orang-orang Taif akan dilumatkan semuanya. Doalah ya Rasulullah kepada Allah. Apa jawab Rasul? Ya sahabatku, seandainya orang-orang kota Taif ini belum menerima dakwahku, ajakanku, mudah-mudahan aku berdoa, mudah-mudahan anaknya, cucunya. Doaku yang mustajabah ini, doaku yang diijabah ini nanti untuk diambil kiamah di padang mahsyar nanti. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya padang mahsyar itu, saya mengaji dengan Al-Habib Muhammad Hadi bin Yusuf Asy-Syakiri, Sahibul Maqam Keramat Kampung Bandan, ketika membahas daripada Risalatul Jami'ah, dia menerangkan bahwasanya padang mahsyar nanti di mana orang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan berarti orang berjejer, tapi orang berdiri, di atasnya ada kaki, di palanya ada kaki, saling menumpuk. Pada saat itu, subhanallah, orang kesulitan, kepanasan, kelaparan, sehingga begitu seakan-akan penyiksaan di saat itu. Tapi Rasulullah, nanti doa Rasulullah disitulah akan memohon kepada Allah. Karena beberapa daripada para nabi, para rasul, ternyata tidak sanggup untuk memohon kepada Allah pada saat itu. Pada saat itu tidak sanggup. Nabi Adam alaihissalam tidak sanggup. Nabi Ibrahim tidak sanggup. Nabi Musa tidak sanggup. Nabi Isa tidak sanggup. Dan Nabi Nuh pun tidak sanggup. Hanya Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaat, meminta kepada Allah agar umatnya secepatnya untuk buru-buru untuk disidangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti pada saat ini Rasulullah itu sayang kepada kita. Bukti Rasulullah kepada kita. Dan pernah juga Rasulullah itu berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah berkumpul dengan sahabat ketika itu. Ada Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lainnya. Ketika Rasulullah kumpul, Rasulullah tercetus lisannya yang latif, lisan yang penuh dengan kesempurnaan, lisan yang mulia. Bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Orang yang paling mulia di sisi Allah. Kemudian para sahabat terdiam, kemudian ada yang memberanikan diri. Ya Rasulullah, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah para malaikat. Artinya ciptaan Allah yang paling mulia adalah para malaikat. Malaikat. Karena memang kita ketahui bersama, malaikat itu taat dan patuh, tidak pernah membangkang perintah Allah dan selalu menjalankan perintah Allah. Kata Rasulullah, betul wahai sahabatku, malaikat adalah makhluk Allah yang mulia, yang selalu taat dan patuh kepada Allah dan tidak pernah membangkang kepada Allah dan selalu melaksanakan perintah Allah. Tapi bukan itu maksudku, wahai sahabatku. Kemudian sahabat lagi diam, kemudian ada yang memberanikan diri, ya Rasulullah, kalau malaikat bukan makhluk yang paling mulia, menurutku adalah para nabi adalah makhluk Allah yang paling mulia. Rasulullah apa jawab? Betul wahai sahabatku. Para nabi adalah makhluk Allah yang mulia. Menjalankan perintah Allah, mengajak, menyeru kepada umat untuk ke jalan Allah. Tapi bukan itu maksudku wahai sahabatku. Kemudian sahabat terdiam, berpikir lagi. Ada yang memberanikan diri lagi. Ya Rasulullah, kalau malaikat bukan, kalau para nabi bukan, barangkali kita ini, para sahabatmu ini adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Akhirnya apa kata Rasulullah? Rasulullah memandangi satu persatu para sahabat. Dilihat Rasulullah, betul wahai sahabatku, engkau adalah makhluk Allah yang mulia. Engkau adalah manusia yang mulia. Mendampingiku, menjalankan syiar agama Islam. Tapi apa kata Rasulullah? Bukan itu maksudku. Kemudian Rasulullah tertunduk. Kemudian Rasulullah tiba-tiba menangis. Bercucuran air mata Rasulullah SAW. Air mata mengalir di pipi Rasulullah. Ketika itu sahabat pun melihat Rasulullah seperti itu. Sahabat menangis. Dalam hal ini sahabat yang sering menangis itu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu sahabat Rasul yang sering menangis. Pada suatu saat Rasulullah berjalan dengan Abu Bakar Siddiq.
ketika di posisi kanan Rasulullah, Abu Bakar Siddiq menangis. Begitu kencangnya, terguak-guak gitu ya. Terguak-guak ya, artinya kencang suaranya. Rasulullah kaget, ini kenapa sahabatku? Punya masalah apa nih? Kemudian Abu Bakar Siddiq pindah di belakang Rasul. Begitu juga nangis, begitu kencangnya. Nangis. Abu Bakar Siddiq pindah lagi ke kiri Rasulullah, menangis lagi dia, menangis. Sehingga Rasulullah khawatir dengan sahabatnya menangis seperti ini. Berhentilah Rasulullah dan bertanya, wahai Abu Bakar Siddiq sahabatku, kenapa engkau ketika di kananku engkau menangis seperti itu, menangis begitu kencangnya? Apa jawab Abu Bakar? Ya Rasulullah, engkau adalah makhluk Allah yang mulia. Engkau adalah kekasih Allah. Bagaimana aku tidak menangis? Wahai Rasulullah, ketika aku berjalan dengan engkau, aku menyaksikan dengan izin Allah, melihat, mendengar bahwasanya ranting-ranting yang kering, daun-daun yang kering, dahan yang kering, bersalawat padamu, ya Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Daun ranting yang kering bersalawat. Rasul tanya lagi, wahai sahabatku Abu Bakar, kenapa kau di belakangku menangis? Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis? Aku mendengar, aku melihat dengan izin Allah, batu-batu kerikil, pasir yang engkau injak, semuanya berselawat padamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Rasul bertanya, ya Abu Bakar Siddiq sahabatku, kenapa engkau ketika di samping kiriku engkau menangis? Ya Rasulullah, engkau adalah makhluk Allah yang mulia, kekasih Allah. Aku menangis, aku mendengar dengan izin Allah, daun-daun korma, semua pohon yang kita lewati, daunnya, dahannya, batangnya, bahkan sampai akarnya yang keluar berselawat padamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sahabat yang sering menangis itu Abu Bakar Siddiq. Maka ketika Rasulullah SAW sujud selama 3 hari 3 malam, hanya Rasulullah bangkit ketika dengar azan Bilal bin Rabah untuk mengimami sholat di masjid. Setelah itu Rasulullah balik sujud lagi. Itu yang dilakukan Rasulullah 3 hari 3 malam. Sehingga Abu Bakar Siddiq biasa Rasulullah kumpul mencari Abu Bakar Siddiq. Akhirnya Abu Bakar Siddiq ke rumahnya, mengetuk pintu rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Muhammad, ya Rasulullah. Tidak ada yang jawab sampai berkali-kali. Sampai Abu Bakar bertanya, adakah pintu selain di sini aku bisa masuk ke dalam? Tidak ada yang menjawab. Padahal Abu Bakar Siddiq tahu di dalam ada Rasulullah. Kemudian Abu Bakar Siddiq pergi. Bertemu dengan Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah. Diceritakan. Dan Sayyidina Umar menangis dan bergegas ke rumah Rasulullah. Apa yang dialami Abu Bakar Siddiq sama. Kemudian Sayyidina Umar pulang, di perjalanan ketemu dengan sahabat Rasul, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi pun diceritakan, tapi Salman Al-Farisi sahabat Rasul tidak ke rumah Rasulullah, tapi dia ke Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di sana apa yang disampaikan Sayyidina Umar, kemudian Fatimah bergegas ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diketuklah pintu. Kemudian Rasulullah tahu apa yang salam itu adalah salam anaknya Fatimah. Kemudian Rasulullah menjawab salam, kemudian dibukalah pintu. Bagaimana tidak terkejutnya Fatimah melihat Rasulullah begitu pucat, kurus. Dan Rasulullah menceritakan kepada Fatimah, yang intinya adalah Rasulullah tidak mau satu umat pun, umatnya Rasul masuk ke dalam api neraka. Begitu cintanya Rasulullah SAW, saudara. Nah inilah arti, kalau seperti ini, cintanya Rasulullah kepada kita, mana bukti kita cintanya kepada Rasulullah? Kadang-kadang, kapan kita juga menangis karena rindu Rasulullah? Rasulullah itu rindu kepada kita. Rasul sayang kepada kita, saudara. Sampai Rasulullah ketika dengan para sahabat tadi, ya, Rasulullah terucap dalam lisannya, nanti umatku yang paling mulia adalah di mana sepeninggalanku jauh setelah aku meninggal dunia, mereka itu beriman, percaya kepadaku, dia yakin kepadaku. Mereka belum melihatku, engkau para sahabat melihatku, tapi umat nanti yang mudah-mudahan dalam kita ini semua, umatnya Rasulullah. Apa yang diucapkan Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku, mereka percaya, mereka yakin kepadaku, tapi mereka tidak pernah melihatku. Nah, ini menjadi suatu PR bagi kita. Rasulullah sayang kepada kita. Rasulullah cinta. Bukti kita, apakah kita pernah menangis karena rindu kepada Rasulullah?
Apakah kita pernah menangis karena sayang dengan Rasulullah? Pernahkah keluarga kita menangis karena Rasulullah? Pernahkah anak-anak kita pernah menangis karena Rasulullah? Ini menjadi PR bagi kita. Jangan-jangan anak-anak kita tidak kenal dengan Rasulullah. Bahkan ikon-ikon yang dikenal, para artis, para pesepak bola, tidak kenal dengan Rasulullah. Oleh karena itu, mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana Anda berada, di mana Anda sebagai bukti kita rindu kepada Rasulullah, lisan kita basahi dengan salawat. Di mobil, di kendaraan, dimanapun berada, ketika kita diam, kita bersalawat. Ini menjadikan suatu masalah. Berapa banyak waktu yang terlena, berapa istighfar kita sehari, berapa salawat kita kepada Rasulullah yang memberikan syafaat nanti di yaumul kiamah. Rasulullah itu sayang kepada kita. Bahkan Rasul dengan sayangnya nanti ketika berkumpul di padang mahsyar nanti, Rasulullah menunggui kita semua di pintu api neraka, saudara. Al-Habib, ketika saya mengaji dengan Al-Habib Husain bin Ja'far Al-Atos, bahwasanya nanti Rasulullah itu melihat umatnya yang lisannya selalu berselawat, yang selalu bertasbih, selalu bersujud, nanti tangannya ketika itu bersinar. Tangannya bersinar. Ketika bersinar, Rasulullah tahu itu umat, maka dia akan disalami, dipeluk oleh Rasulullah. Ketika nanti lewat Shiratul Mustaqim, maka dia akan mendapat syafaat. Nanti dia akan lewat Shiratul Mustaqim kalbarti bagaikan kilat. Kenapa? Dapat ma'unah, dapat pertolongan, dapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu Rasulullah, cintanya Rasulullah kepada kita. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, Rasulullah begitu cinta. Pernahkah kita menangis rindu kepada Rasulullah SAW? Maka dengan bukti kita cintanya, kita selalu menyebut namanya, berselawat. Berarti kita salah satu tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dimanapun kita berada, saudara. Maka minimal dari ijazah Al-Habib Asy'ab bin Mahdi bin Abu Bakar bin Salim, minimal kita satu hari 400 kali kita berselawat. Jangan sampai kita satu hari tidak pernah lisan kita berselawat kepada beliau, kepada Rasulullah SAW. Al-Habib Asy'ab bin Mahdi bin Abu Bakar bin Salim bahkan mengijazahkan orang yang selalu berselawat lisannya, maka dia akan dijauhkan daripada kefakiran, kemiskinan, kesulitan. Ketika kita ada masalah berselawat, apalagi kita punya hajat, kita perbanyak selawat. Perbanyak selawat semampu kita. Apalagi kita dawamkan setiap malam, kita tahajud, qiyamul lail, berdoa kepada Allah. Kita baca Al-Quran, berselawat 5.000 kali, memunajat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menyatakan, ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Aku bersama orang-orang yang berselawat. Rasulullah mengaminkan, Allah yang mengijabah. Nah disinilah, di mana bukti kita bisa cinta kepada Rasulullah SAW. Apalagi kalau kita sudah zauq kita, perasaan kita berselawat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kita menangis. Saya punya guru menyatakan, ketika kita menangis mencucurkan air mata itu mengalir di pipi kita, itu Rasulullah mengusap ruh daripada diri kita. Maka perkenalkanlah diri kita dengan Rasulullah. Kita sering berselawat kepada beliau dan bermunajat kepada Allah. Maka jadi nanti di akhirat nanti yang dikenali Rasulullah, tangannya bersinar, itu orang yang selalu berwudu, membasahi tangannya. Lisannya selalu bertasbih kepada Allah, membesarkan Allah. Lisannya selalu tidak lupa salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pemirsa JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini seperti apa yang dilakukan dari para sahabat, dilakukan para wali Allah dan para habaib, para asatidz ulama kita dawamkan. Apalagi situasi pandemi Covid seperti ini. Tidak ada suatu kesulitan apapun ketika kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita dekat dengan Allah. Mendekatkan diri Allah, jangan kita jauh kepada Allah. Barangkali jadi seperti itu kita. Ya, itu tadi Mitra JC bagaimana penjelasan dari Dr. Andes Haji Muhammad Arif tentang bagaimana kecintaan kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mari kita sama-sama memperbanyak bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bahkan dijelaskan dari salah satu kitab
yang dikarang oleh Abu Maliki. Beliau salah satu ulama besar Madinah. Banyak sekali 40 kemanfaatan dari membaca salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang memperbanyak salawat kepada Nabi, maka akan mendapatkan tempat yang dekat di sisinya. Mitra JC, terima kasih atas segala partisipasinya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, khususnya bagi diri saya pribadi dan juga kita, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, untuk selalu memperbanyak bacaan salawat, karena kita banyak sekali keutamaan, terkhusus adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ummati, ummati, ummati. Terima kasih Ustaz Arif sebelumnya atas penyampaiannya tadi, dan juga bagi Mitra JSI, terima kasih atas segala partisipasinya, dan kami mohon undur diri dari ruang dengar Mitra JSI. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.